Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pertama-tama saya mau memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi. Jadi segala bentuk trading di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Baby Dogecoin ini teman-teman. Koin kebanggaan kita bersama. Kita lihat di sini untuk Baby Doge ini per hari ini dia naik per 24 jam, naik udah 1,42% teman-teman. Ini sentimen yang bagus, dan kemarin di video sebelumnya tentang Baby Doge itu dia masih di angka 0,2 sekian, sekarang udah 0,3 nih. Dan terendahnya sini tidak tercatat ya teman-teman. Untuk grafiknya sendiri di sini per 24 jam dia udah naik ya teman-teman ya. Naiknya udah sangat tinggi sekali. Makanya saya bilang dari kemarin bahwa Baby Doge ini adalah salah satu koin yang saya hold untuk jangka panjang teman-teman, untuk sekitar 2-3 tahun ke depan. Kita lihat untuk dalam waktu satu minggunya, satu minggu juga naik juga sama teman-teman, dan dalam satu bulan naik juga nih teman-teman. Ini sepertinya udah terbentuk pola cup and handle secara sempurna ya teman-teman ya. Dan kita lihat apakah dia berhasil menyentuh ATH barunya, membuat ATH barunya, ataukah mengejar ATH yang ada di 0,34. Kita masih melihat untuk kedepannya teman-teman. Ada berita terbaru juga untuk Baby Dogecoin ini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, Baby Doge itu masuk ke dalam 3 koin teratas yang bisa dibeli di tahun 2022 ini teman-teman. Menurut dari Analytic Insight nih teman-teman. Jadi yang pertama di sini ada Baby Doge, ada Solana, dan Seesaw Protocol atau SSW teman-teman. Nah, yang pertama kan di sini ada Baby Doge ya teman-teman. Kenapa sih alasan Baby Doge itu masuk ke dalam 3 rekomendasi? Yang pertama, memang Baby Doge ini selama beberapa minggu terakhir udah naik sebanyak 82% di hari-hari pertama tahun 2022, dan kemudian tertingginya pernah naik 200% nih teman-teman. Dilihat juga nih di sini dari total holdernya itu udah mencapai 1,2 juta lebih ya teman-teman, holder dari Baby Doge sendiri, dan memang itu cepat sekali pertumbuhan holdernya teman-teman. Nah, kemudian yang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga, karena Baby Doge Army lagi berjuang keras untuk Baby Doge ini bisa diterima dan kemudian listing di Binance teman-teman, salah satu broker cryptocurrency atau bisa dibilang exchange terbesar di dunia teman-teman. Nah, untuk itu menjadikan ketenaran si Baby Doge ini semakin melonjak lagi ke depannya, sehingga dia ini dinilai memiliki komunitas yang kuat serta project juga yang memang lumayan oke. Di samping itu dia punya program donasi, roadmap yang jelas, sehingga menjadikan Baby Doge yang membuat Baby Doge ini masuk ke dalam 3 rekomendasi kripto teratas yang bisa dibeli kripto di tahun 2022 ini menurut Analytic Insight teman-teman. Di sini ada info juga teman-teman. Jadi ini datang dari Kementerian Malaysia, yang dimana ini kutipannya kripto sebagai alat pembayaran yang sah untuk para milenial ya teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang udah beranggapan bahwa sebenarnya Malaysia udah secara sah melegalkan kripto sebagai metode pembayarannya, khususnya di sini Bitcoin. Padahal di sini kita teliti lagi dari beritanya teman-teman. Di sini Wakil Menteri Malaysia dari Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia itu mengatakan pada parlemennya di hari Senin kemarin, kalau negara tersebut harus mempertimbangkan untuk mengadopsi cryptocurrency seperti Bitcoin untuk alat pembayaran yang sah. Nah, ini diliput dari media lokal yang melaporkan berita ini. Jadi intinya dari Kementerian Malaysia sendiri, mereka itu sudah mau take action untuk melegalkan negaranya untuk bisa menjadikan Bitcoin kripto untuk masuk sebagai metode pembayaran di negara Malaysia teman-teman, yang sah pastinya di negara mereka. Di sini juga ada berita nih teman-teman dari Lunar Crush, yaitu top BNB chain project mention the most on Twitter. Jadi sekitar 10 lebih lah nih teman-teman koin yang paling banyak di-mention, yang paling banyak dibicarakan di Twitter teman-teman. Yang pertama ada PancakeSwap. Yang kedua ini udah jelas Baby Doge ya teman-teman ya. Harganya mungkin ada setengah dari PancakeSwap, tapi Baby Doge masuk ke dalam 10 ini teman-teman. Masuk ke dalam 10 koin yang paling banyak dibicarakan di Twitter, dan ini sangat bagus sekali ya teman-teman untuk sentimen Baby Doge ke depannya, karena bisa dikatakan bahwa Baby Doge Army ini sangat kuat sekali ya teman-teman untuk
mencapai harga yang mereka inginkan. Makanya saya sekali lagi tekankan bahwa Baby Doge ini adalah salah satu koin yang saya juga hold teman-teman untuk jangka panjang 2-3 tahun ke depan. Dan ini datanya menurut Lunar Crash ya teman-teman, tidak main-main, dan ini dari BNB juga, di jaringan BNB. Kemudian Baby Doge juga masuk ke dalam top BNB coin, meme coin yang memiliki social engagement yang tinggi nih teman-teman. Yang pertama di sini ada Baby Doge, social engagement itu sampai 17,7 juta. Di bawahnya ada Shiba Inu, Marvin, kurang dikenal ya teman-teman, meme juga namanya, ada hamster. Justru di sini Yoshi ini social engagementnya sama Pitbull ini masih kalah sama Baby Doge ya teman-teman. Ini menandakan kalau memang army dari Baby Doge ini kuat sekali teman-teman. Sampai berkali-kali juga si Baby Doge ini trending di Twitter. Bayangkan tuh teman-teman, padahal tidak terjadi kayak hal-hal yang signifikan sekali, hal-hal yang boom, tapi dia bisa trending di Twitter teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman, si Baby Doge ini masuk ke dalam data dari Wellstat teman-teman. Kalau Baby Doge itu ternyata sudah membalik atau ngeflip Doge nih teman-teman, dan menjadi token paling banyak diperdagangkan di antara 1000 wallet teratas di BSC. Ini keren sekali ya teman-teman. Bayangkan anak-anaknya dari Dogecoin sampai ngeflip bapaknya nih. Terus di sini ini teman-teman, most trade token itu ada Baby Doge yang paling banyak digunakan, USDC, BUSD sama BSC USD tuh nggak kebaca teman-teman. Dan ini sangat berita yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Apalagi ini berita dari Wellstat yang tidak main-main nih, mereka punya datanya gitu. Akankah kedepannya Baby Doge ini bisa ngeflip si Doge? Dan ini juga sudah dikatakan bahwa dia sudah ngeflip Doge karena persatuan dari Baby Doge Army ini sangat bagus sekali, untuk holdernya juga sangat banyak sekali seperti berita sebelumnya, dan ini sentimen yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Di sini kalau misalnya kita lihat selama candle 4 jam nih teman-teman, ini Baby Doge lagi pump ya, lagi sideways, koreksi juga sedikit, dan ini sudah membentuk shadow yang cukup panjang ke atas. Nah, kalau di sini misalnya kalau teman-teman perhatikan secara garis besar, polanya dari Baby Doge itu adalah pola bullish ya teman-teman. Ini dia garis besar ini memang ke atas gitu teman-teman. Semenjak dia ada nih di sini, nggak yang sampai dump cukup parah sampai ke bawah. Dan ini salah satu hal yang aku suka dengan Baby Doge, dan kemungkinan terbesar di sini Baby Doge itu memang sudah mencapai bottomnya dia pada waktu di tanggal 21 Februari ini ya teman-teman. Ini kan sempat menyentuh kira-kira 0,26an lah ya teman-teman. Nah, kemudian itu adalah bottom terakhirnya dia teman-teman, dimana kalau kita bandingkan dengan pola dia yang sebelumnya, ini mungkin si Baby Doge ini udah mulai reversal ya teman-teman ya. Kalau semisal ini ditandai dengan terbentuknya candle hijau penutupan di bulan Maret ini, kemungkinan seterusnya dia bakalan mengarah ke atas terus teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat ini sebelumnya juga sudah terbentuk candle kecil-kecil tadi di candle 4 jam, dan sebelumnya juga ditutup dengan candle doji kecil-kecil warna hijau teman-teman. Dan apakah di sini teman-teman ini bakal terbentuk candle hijau juga atau doji atau gimana? Tetapi semoga aja kemungkinan di sini Baby Doge udah bisa naik lagi ya teman-teman. Ini kan untuk shadownya masih cukup panjang ya teman-teman, ke atas di 0,35an nih. Mungkin di situ target utama Baby Doge untuk bisa mencapai di 0,35 aja dulu ya teman-teman. Nah, ini kita bandingkan juga sama yang sebelumnya juga. Ini kan yang dari tren turun itu kan sempat sideways beberapa hari sehingga dia bisa langsung pump nih teman-teman. Kemudian berkaca dari pola yang lalu teman-teman di bulan Desember, kemungkinan ini juga sama ya teman-teman. Di saat dia sudah terjadi pola penurunan lalu sideways beberapa hari, dan di sini dia di pump Baby Doge ini, kemungkinan kalau kita lihat dari sebelumnya, setelah pump ini Baby Doge bakal mengalami fase koreksi dulu sedikit teman-teman. Kalau di sini sih dia bentuk kayak cup and handle, kita bisa lihat di sini teman-teman. Tapi cup and handle-nya mungkin tidak sempurna karena polanya tidak murni. Kemudian dia pump terus menyelesaikan gapnya ini dulu, dan dia terkoreksi dulu di sini beberapa saat. Untuk setelahnya dia bakalan naik lagi teman-teman. Kalau yang ini kan dia naiknya cukup sebentar ya teman-teman, dari pas 27 Desember kemarin sampai sekitar 30 Desemberan ya teman-teman, 3 harian.
habis itu dia langsung meningkat cukup tinggi. Nah, ini mungkin juga sama di sini teman-teman, dia bakal koreksi dulu habis itu lalu meningkat lagi harga kayak gitu teman-teman. Karena di sini kalau kita lihat-lihat juga ada pola cup and handle juga nih teman-teman di sini. Apakah pola cup and handle ini akan terbentuk secara sempurna kalau kita tarik garis? Ada pola cup and handle di sini teman-teman. Nah, tetapi pola cup and handle ini tidak sempurna kalau kita lihat-lihat teman-teman ya. Tetapi kita lihat lagi apakah peningkatannya sangat bagus atau tidak ke depannya, karena kalau kita ukur dari sini pola cup and handle-nya ini sekitar berapa persen nih kira-kira teman-teman. Ada sekitar 700% lebih nih teman-teman, dari bawah sana ke atas. Bisa jadi dia meningkatnya sekitar setengah dari ini, tapi kita masih wait and see dulu apakah pola cup and handle ini akan terbentuk secara sempurna atau tidak. Dan tetap Dior bagi teman-teman yang mau membeli, dan bagi para holder tetap tahan, masukan dari saya untuk sampai 2-3 tahun mendatang dan nikmati nanti hasil cuannya di masa mendatang ya untuk Baby Doge ini. Oke, begitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika videonya bagus silahkan di like, jika tidak bagus silahkan di unlike juga ya teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.